Bani Hawazin. Yang mana pada pertemuan lalu telah kita sebutkan secara ringkas apa penyebab meletusnya perang Hunain, yaitu ketika orang-orang dari Bani Saqif, Bani Hawazin dan sekelompok Arab yang lain, mereka bermufakat untuk menyerang Madinah dengan mengerahkan pasukan total berjumlah kurang lebih 20.000 prajurit, ya. Sementara kaum muslimin 10.000 plus 2.000, 10.000 orang yang sudah masuk Islam terlebih dahulu, kemudian 2.000 mu'allaf Mekah, ya. Kita masuk ke kisah berikutnya atau kejadian berikutnya sebelum terjadinya pertempuran. Kisah yang pertama, dan kedua ini pemicunya adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Sudah saya kasih sebut di pertemuan kita kemarin, ya, bahwa ada nanti problem-problem yang ditimbulkan oleh orang-orang yang baru masuk Islam ini. Ya, karena mereka baru masuk Islam, imannya belum kokoh, tauhidnya belum lurus, akidahnya belum murni, ya. Maka di antara kejadian yang pertama, yaitu tatkala telah berkumpul prajurit kaum muslimin sejumlah 12.000. Jangankan zaman itu, ya, zaman sekarang aja 12.000 itu wah sokeh temen, udah banyak banget. Apalagi di zaman itu 12.000 itu wah gelombang manusia. Maka para mu'allaf ini yang baru aja masuk Islam, yang mereka melihat jumlah kaum muslimin yang demikian banyak, apa kata mereka? Hari ini kita tidak mungkin kalah, karena jumlah kita sudah sangat banyak. Dalam bayangan mereka, orang-orang mu'allaf ini, dalam bayangan mereka adalah kalian dulu jumlahnya 300 orang bisa mengalahkan tentara-tentara kami yang 1.000 orang perang Badar, ya kan? Kalian dulu ketika jumlah kalian 700 orang bisa menahan gempuran prajurit kami 3.000 orang perang Uhud. Bahkan ketika kalian jumlahnya 1.500 orang, kalian bisa menang melawan kami yang berjumlah 10.000 orang pada perang Khandaq atau Ahzab. Nah, jadi dalam bayangan mereka 300 bisa menang, 700 bisa imbang, 1.500 menang lagi. Apalagi kalau 12.000. Tentu secara hitungan matematis, menang lah ini, gitu ya. Itu yang terlontar dari lisannya orang-orang yang baru aja masuk Islam. Jumlah kita banyak, nggak mungkin kita kalah ini. Nah, ucapan mereka ini didengar oleh Nabi, dan Nabi begitu merasakan berat yang luar biasa. Karena Nabi tahu bahwasanya kemenangan tidaklah diukur dari banyaknya jumlah, sebagaimana kemenangan tidaklah ditentukan dari banyaknya jumlah. Saya ulangi, kemenangan dan kebenaran tidaklah diukur berdasarkan jumlah, dan kemenangan itu sendiri nyaris tidak ada hubungannya dengan jumlah.
sebagaimana kebenaran al-haq itu bukan berarti siapa yang paling banyak, bukan. Kebenaran standarnya bukanlah siapa yang paling banyak. Sebagaimana kemenangan juga tidak mutlak karena banyaknya jumlah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Yang artinya, kalau yang menjadi standar kalian itu adalah banyaknya orang yang mengerjakan, standar nih, apa sih standar dikatakan itu benar atau salah, kan gitu ya? Apa sih standar yang dikatakan itu tuh benar dan itu tuh salah? Apa standarnya? Sebagian kaum muslimin mengatakan, meskipun tidak terucap, tapi dari gaya mereka, cara beragama mereka itu adalah kebenaran itu diukur dari banyaknya orang yang mengerjakan, iya tak? Dan Allah Azza wa Jalla membantah langsung hal tersebut. Enggak begitu konsepnya. Kebenaran bukan berdasarkan banyaknya orang yang melakukan, bukan, sama sekali tidak. Sebab seandainya kebenaran itu diukur dari banyaknya jumlah, tentu orang-orang musyrikin jahiliyah Quraisy itu lebih benar daripada Bilal bin Rabbah, lebih benar daripada keluarganya Yasir, Amr bin Yasir, ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah, syahid dan syahidah pertama di dalam Islam. Seandainya kebenaran diukur dari banyaknya, tahukah jemaah sekalian bahwa nanti di hari kiamat kita akan mengalami beberapa fase-fase di hari kiamat, ya kan? Tentu setelah kita dimatikan semua. Saya tidak ceritakan fase awal sebelumnya, tapi fase setelah kita dimatikan. Maka ketika ditiupkan sangkakala yang ketiga kalinya dalam satu pendapat, maka terjadilah proses apa? Yaumul ba'ats. Hari kita dibangkitkan kembali. Dah? Semua dibangkitkan. Manusia biasa, orang kafir, orang saleh, para nabi, para rasul. Dan kata Nabi SAW, nanti akan ada para nabi dan rasul yang ketika mereka dibangkitkan, mereka membawa pengikut yang sangat banyak. Ada pula para nabi dan rasul yang ketika mereka dibangkitkan, pengikut mereka ada yang cuman 100 orang. Nabi siapa? Nabi Nuh. 1000 tahun berdakwah, yang ikut beliau cuman 100 orang. Ada yang 50, ada yang 30, ada yang 20. Bahkan ada nanti Nabi yang ketika dia dibangkitkan sama sekali tidak punya pengikut. Apakah lantas kita katakan Nabi ini salah karena kalah jumlah? Enggak. Karena sekali lagi kebenaran tidak diukur dari banyaknya orang yang mengerjakan. Lantas Ustadz, apa standar dikatakan itu benar atau salah? Standarnya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang perintah cara beragama yang benar. Apa standarnya kata Nabi? Kata beliau,
Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Dua. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian selamat. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, was sunnati, dan sunnahku. Baik sunnahku berupa ucapan, berupa perkataan, berupa perbuatan, berupa perintah dan larangan. Maka kebenaran itu diukur sesuai dengan Al-Quran atau tidak, sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak, baru dinilai, baru bisa di judgment, ya, baru bisa kita hukumi ini benar atau tidak, ini salah atau keliru. Standarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Namun untuk melengkapinya supaya sempurna dalam tanda kutip, timbul masalah. Kalau kebenaran itu diukur berdasarkan Al-Quran maupun As-Sunnah, berdasarkan siapa gitu ya? Berdasarkan tafsiran siapa? Nah, maka jawabannya berdasarkan apa-apa yang dikerjakan dan dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu kebenaran. Dan kebenaran berkaitan langsung dengan kemenangan. Maka siapa yang berada di atas jalan yang benar, maka dia menang. Meskipun jumlahnya sedikit, pasti menang. Meski jumlahnya sedikit, karena dia berdiri di atas kebenaran, pasti menang, jaminan. Meskipun sedikit. Baik di dunia dan sudah pasti di akhirat insyaallah. Maka Nabi merasa berat dengan ucapan sebagian prajurit yang baru masuk Islam ini. Waduh, kok mereka ini, tapi ya mereka baru masuk Islam kan? Belum ada seminggu mereka masuk Islam, belum ada seminggu. Ini kesalahan fatal yang pertama. Kesalahan fatal yang kedua, masih juga ketika perjalanan menuju Hunain. Kaum muslimin melewati sebuah pohon besar yang diberi nama pohon Zatu Anwat. Zatu Anwat, pohon yang punya banyak cantolan. Dulu, bukan dulu ya, di masa itu orang-orang kafir Quraisy kalau mereka mau perang, mau tawuran, Arab gelut padu, untuk menambah kesaktian pedang-pedang dan tombak panah mereka, bahkan untuk menambah kekuatan fisik mereka, menurut mereka adalah kita harus tabarruk, kita harus ngalap berkah kepada pohon ini. Nama pohonnya apa tadi? Zatu Anwat, pohon yang banyak cantolan-cantolan untuk digantungkan barang-barang. Bahkan di dahan-dahan yang besar itu bukan hanya senjata yang dicantolkan, sak prajurit-prajuritnya di menek dulu. Ya Zatu Anwat, kuatkan fisik saya, kuatkan tangan saya, kuatkan kaki saya. Ya Zatu Anwat, kuatkan ayunan pedang saya, kuatkan langkah kaki saya. Jadi bukan hanya pedangnya digantung, sak wong-wonge tunggah kayak mana. Nah, mu'allaf ini yang baru aja masuk Islam dan melewati pohon tersebut, mereka heran, loh Nabi kok nggak berhenti gitu loh. Kan ini pohon sakti, harusnya kan Nabi nyuruh kita nyantolin pedang-pedang kita di situ biar pedang kita kuat.
Lah sama Nabi kok diskip? Cuman dilewatin doang gitu ya. Lalu orang-orang yang baru Islam ini bilang sama Nabi, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami, jadikanlah untuk kami, buatkanlah untuk kami the new Zatu Anwat, Zatu Anwat reborn, all new. Udah kayak Avanza aja ya. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami Zatu Anwat yang baru. Kalau ini kan punya orang-orang yang belum masuk Islam. Nah, kami ini kan sudah masuk Islam. Bu, nyung jeluk tolong lah ya. Kami minta tolong buatin Zatu Anwat yang baru. Nah ini ya, mereka sudah pindah agama, tapi keyakinannya belum. Agama sudah pindah, tapi keyakinan belum. Masih minta apa? Pohon sakti yang baru. Coba kita pikir secara logika aja deh. Nggak usah pakai dalil dulu. Kalau memang itu pohon bisa membuat sebuah pedang itu sakti, semakin sakti, artinya pohon tadi lebih sakti daripada pedang, atau pedang lebih sakti daripada pohon? Coba. Ini kita hendak membantah orang-orang yang berbuat kesyirikan, tapi nggak pakai dalil, pakai akal. Nah, oke, pohon ini bisa memberikan kesaktian, fine, kita terima dulu ya kan. Di antara bukti kesaktian pohon ini apa? Bisa menambah kuat pedang-pedang kami. Oke, fine. Kalau pohon ini yang menjadi sumber kekuatan, pertanyaannya, mana yang lebih kuat? Pohon ini atau pedang ini? Ya kan? Kalau mereka katakan lebih kuat pedang ini, lah kalau gitu ngapain ini pedang minta kekuatan dari pohon? Apa ada orang yang lebih kuat minta tolong sama orang yang lemah? Ada nih orang, badannya gede, dia kan, keker, six pack, mau ngangkat satu sak semen, minta tolong sama orang yang sedang stroke. Pak D, jeluk tulung, opo, angkut semen sak-sak. Kowe ngece to cah? Gak mungkin. Kalau dikatakan pedang ini lebih sakti, lebih kuat daripada pohon, kenapa pedang minta bantuan kepada pohon? Kalau mereka katakan pohon ini lebih sakti daripada pedang, ayo kita adu. Pedang bisa nebang pohon atau pohon matahkan pedang. Habis sudah dalil mereka, kalah. Nggak perlu pakai dalil. Baru mukaddimah pakai akal saja sudah kekalahan telak. Nah, mereka meminta hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, Allahu Akbar. Wah, ini Nabi marah, kaget gitu ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian telah mengatakan perkataan sebagaimana perkataan yang diucapkan oleh kaumnya Nabi Musa. Ya. Emang apa ucapannya kaum Nabi Musa? Yaitu mereka berkata kepada Nabi Musa, ini lagi-lagi orang yang baru masuk Islam ini di zaman Nabi Musa. Mereka baru masuk Islam gitu. Nah, mereka melewati kaum mereka yang masih berbuat kesyirikan lewat patung-patung. Nah, lalu kaum Nabi Musa ini bilang sama Nabi Musa, Musa, tolong dong buatin untuk kami patung kayak mereka itu. Ini agama sudah beda tapi keyakinan masih sama. Agama sudah beda tapi ritualnya masih sama. Itulah sebab mengapa yang namanya keimanan itu tidak cuma modal lisan. Iman itu apa?
dibenarkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dalam anggota badan. Itu iman kan? Nah, orang yang hanya lewat ucapan saja tapi tidak tampak dalam perbuatan, iman ya belum sempurna. Sebagaimana mu'allaf ini, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah? Masuk Islam kalian? Masuk Islam. Baik, Rasulullah tolong buatin kami pohon sakti dong. Nah, ini. Mereka baru berucap saja imannya, belum sampai ke sini. Sama seperti sebahagian saudara-saudara kita. Sebagian saudara kita kaum muslimin yang kita berlindung kepada Allah tertimpa musibah sebagaimana musibahnya mereka. Bukan musibah dunia, bukan, tapi musibah agama. Mereka mengucapkan tahlil la ilaha illallah, tapi di saat yang bersamaan ketika mereka desanya tertimpa bala bencana dan musibah, apa kata mereka? Iki desone kudu diruwat. Kudu ngekei sajen kalau pertelon kae lho, oke sing wis cilaka. Dino iki wis 4 korban lho. Oh, iki berarti jaluk iki. Jaluk dikei bukan sajen, dikei tanda-tanda marka hati-hati ngono lho. Dikala isi polisi tidur, nah itu benar, ini enggak dikasih sajen. Sempat viral waktu lalu kan? Nah, bekas kecelakaan, banyak yang meninggal, oh dikasih sajen. La ilaha illallahnya kenceng. Tapi konsekuensi dari la ilaha illallah mereka nggak paham. Itulah sebab Muslim manapun, background apapun, belajar akidah tauhid itu wajib. Biar la ilaha illallahnya nggak cuma lewat lisan, tapi lewat amal perbuatan. Lalu Nabi lanjutkan, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang belum mengetahui tentang urusan iman. La tattabi'anna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, kata Nabi. Sungguh kalian akan mengikuti cara beragamanya orang-orang sebelum kalian dahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lihat ini, Nabi sudah memberikan warning. Kalian wahai umat Islam, wahai umatku, sepeninggalku nanti kalian mulai apa? Mencontoh ritual dan cara beribadahnya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke dalam lubang bob. Bob, tahu bob? Kadrun, kadal gurun, bob namanya. Halal dimakan. Bentuknya kayak apa? Kayak ya kadal, kayak iguana. Halal. Tapi Nabi nggak mau. Saya juga nggak mau. Geli. Kata Nabi apa? Kalian akan mengikuti cara beragamanya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai pun ketika mereka masuk ke dalam lubang bab, la salaktumuh, kalian tetap ngekor ngikuti mereka. Faqila, maka sebagian sahabat bertanya, al yahudu wan nasara ya Rasulullah. Rasulullah,
apakah yang kau maksud kami akan mengikuti cara beragamanya orang Yahudi dan orang Nasrani? Kata Nabi, faman la sapaman ming. Padahal kita 17 kali dalam sehari semalam minimal meminta kepada Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus, jalan para sahabat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu kita minta kan? Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Siapa? Yahudi. Waladdallin. Bukan pula jalan orang yang sesat, Nasrani. Tapi faktanya kita mengikuti sebahagian cara beragama mereka. Nah, dari kejadian ini kita akan mengambil beberapa pelajaran-pelajaran. Cek. Faedah dari kisah Dzatu Anwat. Apa saja pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Dzatu Anwat ini? Pelajaran yang pertama, bahwa kekuatan iman dan bersihnya tauhid atau murninya tauhid didapat dengan ilmu. Saya ulangi, kekuatan iman seseorang dan bersihnya tauhid dia dari perkara-perkara kesyirikan serta noda-nodanya itu hanya bisa diraih dengan fondasi berapa apa? Ilmu. Artinya apa? Sorry, kurang. Artinya tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan iman yang kokoh, tauhid yang bersih dan murni kalau tidak pernah hadir di majelis ilmu, terutama ilmu yang membahas tentang akidah. Makanya dalam Al-Quran Allah sandingkan tauhid dengan ilmu. Ada yang tahu ayatnya? Al-Hujurat. Innakulhu terus ya. Al-Hujurat Allah berfirman apa? Dalilnya, yarfa'illahu alladhina amanu walladhi utul ilma darajah. Allah berfirman apa? Yarfa'illah, Allah akan mengangkat alladzina amanu. Nih, iman, orang yang beriman, walladzina, dan orang-orang yang memiliki ilmu, beberapa derajat. Allah gandengkan antara iman dengan ilmu. Dari ayat ini salah satu faedah yang bisa kita ambil adalah orang yang ingin imannya kokoh, dia harus berfondasikan ilmu. Ilmu di sini ilmu apa? Bukan ilmu laduni. Lambene kudu muni.
tapi ilmu riwayah, ilmu yang bersanad, ilmu yang di situ disebutkan ayat Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan para ulama. Itulah yang dikatakan apa? Ilmu. Nah, tapi Ustaz, banyak kok orang yang sering hadir majelis ilmu kok imannya rapuh. Majelis ilmu yang dihadiri majelis gelak tawa. Ya, majelis gelak tawa. Pulang pengajian, anaknya nanya, Pak wes mulai Pak, wes le, nang DJ, pengajian, tumben Pak, piye Pak pengajian nih, LC, Mesir, utuh. Loh, Ustaz LC toh, Mesir kan, utuh. Lah terus apa? Lucu sekali. Jadi si Ustadz membranding dirinya sebagai pelawak, stand up comedian, dengan alasan supaya jamaah senang, supaya jamaah suka, supaya jamaah tertarik. Yang ada jamaahnya hatinya semakin keras karena majelisnya penuh dengan gelak tawa. Bukan berarti nggak boleh bikin humor, boleh, silahkan. Namun humor itu garam dalam masakan. Ya, nah ini faedah pertama dari kisah Zatu Anwat. Pelajaran yang kedua, arti mu'allaf. Kira-kira apa arti mu'allaf? Bahasa Islam. Masuk Islam itu salah satu contoh mu'allaf, bukan definisi mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang hatinya kudu itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Perlu kita tundukkan lah, perlulah lebih pasnya ya. Perlu kita tundukkan atau kita lembutkan. Nah, dari definisi ini berarti mu'allaf bukan hanya orang yang baru masuk Islam. Adalah orang yang Islam sejak lahir, ya mu'allaf statusnya. Siapa mereka? Orang yang Islamnya biasa-biasa saja. Biasa nggak sholat, biasa nggak puasa, biasa nggak baca Quran. Islam yang biasa-biasa saja. Nah, mereka ini mu'allaf loh. Kenapa? Islamnya cuman ya karena bapak ibunya Islam. Entuk KTP, ketika ditanya sama petugas kelurahan, agama mana mas? Kayak teman Islam Pak. Loh kok kayak teman dia? Lah, bapak ibu saya Islam Ji. Oh, sholat ora? Mbuh. Ini juga mu'allaf. Orang yang ingin kita tundukkan hatinya supaya dekat kepada syiar Islam. Siapa lagi mu'allaf? Orang-orang yang tidak suka dengan ramainya masjid, dengan makmurnya masjid, dengan majelis pengajian yang semakin subur. Dia lebih suka subur dangdutan. Kalau pengajian subur dia nggak suka. Kalau dangdutan, nyawer, pakarnya. Ahlu nyawer wal dangduti. Tapi kalau pengajian, benci. Ini mu'allaf, orang ingin kita tundukkan hatinya. Maka termasuk juga di dalamnya orang yang baru masuk Islam. Nah, baru pindah agama, tapi keyakinannya belum. Sehingga mu'allaf ini termasuk salah satu mustahik, bukan? Mustahik zakat enggak? Iya. Zakat mal kan 8 ya mustahiknya zakat mal? 8.
Berarti boleh nggak kita berikan kepada tetangga, orang tetangga sekitar masjid yang sebenarnya dia itu orang Islam dan kita tahu bapak ibunya Islam, tapi Jumatan wae ora ketok. Jangankan sholat berjamaah lo ya, Jumat, bahkan sholat Id. Saya udah tahu orang seperti itu. Bahkan sholat Id aja enggak. Allah Rabbi. Id lo ya. Di saat dimana orang pamer baju baru, dia tetap aja enggak sholat. Nah, ini mu'allaf, kita tundukkan. Kemudian faedah yang ketiga dari kisah Dzatu Anwat. Media kesyirikan beragam. Ada yang berupa pohon, aki, kalau aki-aki, kakek ya, aki. Namun saya tidak katakan setiap aki itu media kesyirikan, enggak. Media yang sering dijadikan, nah itu loh. Ya, bukan setiap pohon itu kesyirikan, setiap aki itu kesyirikan. Bukan, jangan salahkan kalimat saya. Jangan disalah takwilkan maksud saya ya. Media-media kan media juga, media. Nah, keris, foto kiai. Foto kiai. Dia nggak bisa melariskan, menjaga rumah dan semisalnya. Apalagi contohnya? Media-media kesyirikan. Oh ya, patung ya. Atau simbol-simbol. Dan seterusnya. Artinya begini aja mas kalian. Media kesyirikannya boleh beda-beda, tapi tujuan akhirnya tetap sama. Menjadikan sesuatu sebagai sesembahan selain Allah. Kemudian pelajaran yang keempat dari kisah Dzatu Anwat ini, yaitu tentang tabarruk. Tabarruk. Ada beberapa istilah kata: berkah, mabruk, mubarak, barik, tabarruk, tabarrik. Nah, saya mau tanya ini, Bapak Ibu ada yang berasal dari Kudus atau punya saudara di Kudus? Salah satu oleh-oleh khas Kudus adalah, nah, tahu ya, jenang atau dodol mubarak. Kira-kira penamaannya sudah tepat atau belum? Sudah tepat. Kenapa? Mubarak artinya yang semoga diberkahi. Wah, jos. Ini berarti yang punya usaha ini orang yang paham bahasa Arab ini. Mubarak, yang insya Allah diberkahi. Adapun Allah Azza wa Jalla itu disebut dengan apa? Tabarak. Makanya Al-Mulk nama lainnya apa? Surat Tabarak. Wallahu ta'ala alam.